Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang servis sebuah power supply. Nah, kali ini saya mendapatkan power supply kiriman dari Bang Lili Ridwan yang beralamatkan di Penajam, Pasir Utara. Ini daerah yang akan menjadi ibu kota negara kita. Nah, ini dikirimkan ke alamat saya. Nah, akan saya buka isinya itu apa dan seperti apa, karena saya juga nggak tahu. Jadi ini dia power supply yang dikirimkan oleh Bapak Lili. Power supply katanya sih power supply-nya printer ini. Cuma saya juga kurang tahu apa ini power supply-nya mesin fotokopi atau apa. Ini dia paketnya. Ini terdiri dari dua buah power supply. Ini sudah kelihatan bekas di solder ulang, bukan solderan pabrik ini. Sudah bekas servisan ini. Akan saya usahakan, akan saya teliti dulu. Nanti tegangan yang mesti keluar itu berapa volt saja, akan saya teliti dulu, baru nanti kita lanjutkan videonya. Nah, semoga saja ini nanti power supply bisa saya nyalakan normal seperti sedia kala. Stay tune terus ya di video kali ini. Mantap. Ini power supply-nya sudah saya pasang ke bagian lampu pengaman. Akan saya cek bagaimana keadaan power supply-nya ini. Akan saya cek apakah ada tegangan keluar atau memang nggak ada tegangan keluar sama sekali. Nah, ini lampunya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada short, aman. Lampu indikator nggak menyala. Kita coba cek tegangan. Memang nggak ada tegangan. Nggak ada tegangan di semua port. Nah, jadi memang rusak, nggak ada tegangan. Selanjutnya kita cek, kita teliti. Nah, ini jangan langsung dipegang ya, karena kapasitornya lumayan besar, jadi daya simpan arusnya itu juga besar. Ini kita cek aja. Masih tersisa 190 volt. Ini lumayan, ini masih bisa mengentup ini. Nah, bentar saya buang dulu. Ini kita buang arusnya pakai solder.
Oke, sudah aman, sudah tinggal 34 volt. Jadi power supply ini dioperasionalkan menggunakan PWM dengan seri IC UC 3845, sama kedua IC ini dengan seri UC 3845. Nah, oke, jadi dia ini dengan topologi flyback, jadi harus ada umpan balik dari bagian sekunder ke bagian primer untuk mengoperasikan sistemnya. Nah, oke, akan saya coba teliti dulu. Kita cek dulu tegangan PWM-nya itu sudah masuk apa belum. Kalau tegangan PWM sudah masuk, kita cari penyebabnya, apa yang menyebabkan kok power supply-nya nggak jalan. Ini akan saya cek tegangan PWM-nya. Tegangan PWM-nya sudah masuk atau belum. Ingat, untuk melakukan pengecekan seperti ini perlu benar-benar diawasi dan perlu benar-benar hati-hati. Ingat, kita berhadapan dengan listrik line voltage atau tegangan tinggi. Harap hati-hati dan teliti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan. Oke, tegangan kapasitor sudah masuk. Kita cek tegangan PWM. Ini untuk port negatif tegangan utama, dan avonya nggak kelihatan. Nah, oke, jadi ini tegangan negatif. Tegangan positif masuk 316 volt, dan tegangan yang ke PWM itu di pin nomor 7. Nah, ini di pin nomor 7 nggak ada tegangan. Oke, nggak ada tegangan. Oke, ini jadi untuk supply PWM ini ada resistor ke sini. Ini ada 157, artinya setengah dari 310 volt. Dan ini juga ada resistor. Nah, dari resistor ini tegangannya hilang. Nah, ini tegangannya hilang. Nah, tegangan hilang ini bisa karena IC-nya rusak atau bisa karena resistornya rusak. Oke, kita coba untuk tegangan yang PWM yang satunya. Nah, ini sama. Untuk resistor pertama ada tegangan 166 volt, dan untuk resistor yang kedua, nah ini ada tegangan 18 volt. Jadi PWM yang sebelah sini itu nyala. Jadi PWM ini nyala. Oke, kita coba cek volt output yang masuk ke MOSFET. Nah, ini kan MOSFET, ini arah MOSFET. Nah, yang ke MOSFET nggak ada tegangannya. Oke, berarti IC PWM yang sini nyala, sudah ada tegangan. Ini tegangannya 18 volt, tapi dia tidak mau jalan. Sedangkan IC PWM yang sebelah sini dia sama sekali nggak ada tegangan. Oke, ini 150 volt ada, lalu di resistor kedua nggak ada. Akan saya coba suntikan tegangan langsung aja ke bagian PWM yang ini kan yang mati. Lalu akan saya lihat di osiloskop seperti apa signal yang dihasilkan, apakah memang benar-benar rusak atau hanya resistornya itu yang mati atau memang IC-nya yang mati. Oke, pantau terus ya sampai akhir, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya sebelum kita lanjutkan. Oke. Nah, ini akan saya suntikan tegangan pada bagian PWM. Pada bagian PWM ini tadi yang nggak ada tegangannya. Nah, oke.
ini saya suntikan tegangan yang saya ambil itu tegangan dari supply lampu ini. Nah, jadi ketika nanti ada masalah lampunya bakalan redup, atau kalau short ya lampunya mati. Nah, oke, ini untuk jalur negatif. Ini kan jalur negatif kapasitor. Ini di jumper ke sini. Dan bentar. Nah, oke, ini jalur negatif utama. Nah, dan ini untuk jalur positifnya itu dari sini ke sini ada resistor, dan dari sini ke sini ada resistor. Nah, tegangan di sini yang enggak ada. Oke, kita coba suntikan. Nah, oke. Ternyata tegangannya short. Ini lampunya langsung mati. Oke, akan saya coba dulu buka di jalur IC-nya. Apakah IC-nya yang rusak atau ada komponen lain yang rusak? Oke, kita coba. Kita cukup buka pin IC VCC-nya saja. Oke, ini pin VCC sudah terlepas. Oke. Nah, jadi kalau bisa dilihat tuh ini sudah terlepas. Nah, oke. Kita harap benar-benar terlepas ya. Nah, oke. Kita coba suntikan lagi tegangan. Nah, ini kita suntikan lagi tegangan. Dan ternyata aman, sudah nggak ada short lagi, berarti fix benar IC-nya short. Kita coba langsung masukkan ke IC. Oke, short lagi. Nah, IC-nya akan saya angkat dulu, akan saya ganti karena ini fix IC-nya yang mati. Oke, jadi ini dia IC-nya. IC-nya menggunakan tipe UC3844. Oke, ini kok beda, yang satunya 3845, yang satunya 3844. Nah, oke, akan saya carikan dulu IC-nya. Oke. Nah, oke. Untuk IC PWM-nya, karena saya nggak menemukan dengan seri yang sama, yang aslinya tuh UC3844 dan yang saya punya stoknya UC3845. Nah, oke, kedua IC ini sebetulnya sama, range voltage tegangannya itu sama, terus fungsinya juga sama sebagai PWM. Cuma bedanya kalau yang 3844 dia itu duty cycle-nya bisa max sampai 100%. Sedangkan yang 3845 max duty cycle-nya itu hanya 50%. Oke, saya rasa kalau hanya untuk power supply biasa seperti ini itu nggak ada masalah, kecuali untuk power supply yang untuk boost converter itu perlu duty cycle yang bisa max hingga 100%. Oke, akan saya gantikan dengan IC yang ini. Ini IC-nya ori dari On Semiconductor. Oke, akan saya pasangkan. Nah, oke, ini sudah saya pasangkan, dan sebetulnya chip IC yang satunya itu juga sama, UC3845. Nah, itu sama 3845. Oke, akan kita coba, tapi cobanya akan saya coba menggunakan osiloskop dulu. Oke, setelah saya suntikan tegangan power supply-nya, VCC PWM-nya, dan ini untuk bagian gate MOSFET ini sudah terhubung ke osiloskop. Nah, oke, kita coba lihat sinyalnya.
Dan setelah itu nanti akan saya coba operasikan bagian sistem feedback. Ini kan ada optocoupler dan ini bagian feedback. Ini juga akan saya mainkan, saya cek bagaimana kondisinya. Oke, ini bisa kita lihat di osiloskopnya. Nah, oke. Jadi ini dia gambar dari osiloskopnya, gambar gelombangnya, gelombang cinta. Oke. Bagus, dia gelombangnya dalam keadaan standby. Dan kita coba shortkan bagian optocoupler. Nah, ini berfungsi. Oke. Setelah itu saya akan juga mengecek bagian PWM yang satunya, apakah juga sudah berjalan atau masih ada masalah. Oke, bagian PWM di sini. Oh iya, sini. Ntar tek sini. Nah, oke, kita cek bagian PWM satunya. Bagian PWM ini nggak sampai ke MOSFET gate. Oke, kita coba cari signalnya. Oke, ternyata PWM yang satunya itu juga nggak jalan, akan saya teliti dulu. Oke, karena tetap tidak membuahkan hasil dan saya itu curiga IC-nya juga rusak. Oke, akan saya buka IC-nya. Saya curiga juga ini korosif, kena kena pipisnya kecoa atau pipisnya tikus. Nah, ini keadaannya IC-nya sudah seperti ini. Nah, karena pas saya tadi ngesolder itu aromanya, waduh, semerbak khas aromanya kotorannya tikus. Nah, oke, ini akan saya bersihkan dulu. Nah, ini karena ini bisa mengakibatkan short circuit, karena ini hasil dari oksidasi tembaga, jadi dia juga bisa menghantarkan arus listrik. Oke, akan saya bersihkan dulu ya. Nah, ini setelah saya bersihkan, setelah bekas dari korosifnya sudah saya bersihkan, dan ini bagian yang korosif ini bisa terjadi short circuit. Kalau untuk bagian SMPS power supply, keadaan seperti ini sudah sangat mengganggu sekali karena dia bekerja di frekuensi tinggi. Nah, akan saya gantikan dengan IC yang baru. Oke. Nah, oke, setelah ini saya ganti, akan saya cek lagi. Kita cek apakah sudah keluar PWM-nya. Oke. Kita suntikan tegangannya. Oke, mantul. Kita cek. Astaga. Nah, oke, kita cek di osiloskopnya. Nah, oke. Nah, mantap. Ini baru bagus. Nah, oke, akan saya coba untuk limitnya.
Oke, berfungsi normal, nggak ada masalah. Oke, sip, mantap sudah. Semoga aja bentar lagi dicoba langsung bisa nyala. Oke, ini persiapan untuk kita tes apakah sudah bisa nyala atau enggak. Semoga aja sudah bisa nyala ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu LED sudah nyala. Oke, kita coba cek tegangannya. Oke, tegangannya. Oke, ini sudah keluar 24 volt. Yang ini oke, 24 volt juga sudah keluar. Ini oke, 24 volt juga sudah keluar. Dan ini 40 volt. Loh, 40 voltnya kok nggak keluar? Mungkin ikut ground sini. Oke, ini 40 voltnya belum keluar. Dan yang ini 5 volt. Oke, 5 volt belum keluar. Dan 40 volt belum keluar. Oke, akan saya teliti kembali lagi. Nah, oke. Lanjut kita mencari kerusakan yang power supply yang kecil ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang tadi signal frekuensi signal pulselessnya itu pada saat kita lihat di osiloskop, yang bagian ini tuh signalnya kacau kalau boleh saya katakan. Nah, tapi saya kurang perhatian, saya anggap asalkan sudah keluar pulseless, ternyata enggak. Nah, ternyata ini ada masalah, yaitu resistor air sensingnya itu rusak. Air sense arusnya dia itu rusak. Oke, kita copot dulu. Nah, jadi ini air sensingnya. Nah, ini untuk mengukur arus yang mengalir ke rangkaian. Ini nilainya 0,24 ohm. 0,24 ohm, tapi saya nggak punya resistornya dengan nilai yang sama. Akan saya gantikan dengan nilai 0,22 ohm. Nah, ini aja 0,22 ohm di tulisannya. Itu setelah saya ukur ternyata nilainya 0,4 ohm, 4 berapa gitu. Nah, oke, jadi akan saya pasangkan resistor ini, lalu nanti akan saya cek lagi bagaimana gelombang signalnya. Nah, oke guys, ini MOSFET-nya sudah saya masukkan ke probe osiloskop. Nah, dan ini baru ini hasilnya bagus. Nah, oke. Nah, jadi ini baru pulselessnya sudah bagus. Oke, kalau sudah seperti ini, saya yakin pasti sudah nyala. Waktunya kita langsung test drive. Nah, oke, saatnya kita lakukan pengujian. Ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya udah nyala. Multimeter sudah saya siapkan. Ini kita cek. Oke, tegangan 5 volt sudah keluar dan tegangan 40 volt. Nah, 40 volt kok jadi hanya 24 volt ya? Mungkin dengan sini kok hanya 24 volt. Padahal di sini tertulis di PCB-nya itu 40 volt.
Waduh. Ada apa lagi ini? Oke, jadi ini tegangannya sudah keluar. Yang 5 volt ini sudah keluar. Oke, 5 volt. Dan yang ini 40 volt. Ini 40 voltnya hanya 24 volt. Saya kurang tahu juga, akan saya teliti lagi. Oke, stay tune terus ya, kita cari penyakit dari power supply ini. Oke guys, jadi setelah saya berbincang-bincang, saya komunikasi dengan yang punya power supply ini. Saya tanya, sebetulnya tegangan yang keluar di sini itu apa benar 40 volt atau bukan? Nah, kalau di PCB-nya ini tertulis 40 volt. Nah, tapi tegangan yang keluar hanya 24 volt. Setelah saya tanya pada yang punya power supply, pada Bapak Lili Ridwan, ternyata memang di casing power supply-nya itu tertulis tegangan 40 volt sesuai dengan urutan ini. Nah, jadi saya berspekulasi memang tegangannya itu hanya 25 volt. Nah, hal tersebut diperkuat dengan nilai kapasitor yang hanya 35 volt. Nah, ini nggak mungkin kalau tegangan outputnya itu bisa mencapai 40 volt. Sedangkan kapasitor yang digunakan di sini hanya 35 volt. Nah, dengan demikian power supply ini saya nyatakan sudah nyala sesuai spesifikasi standarnya. Nah, jadi nggak saya modif, nggak saya apa-apakan, saya nyalakan sesuai aslinya. Baik, jadi power supply ini sudah saya anggap fix, nyala, normal. Saya hanya mengganti 2 buah IC dan 1 buah resistor ini, dan power supply ini pun sudah kembali menyala normal seperti sedia kala. Nah, oke, saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lili Ridwan ini karena beliau sangat baik hati sekali. Saya mematok tarif untuk servis power supply ini hanya Rp50.000, tapi Bapak Lili Ridwan tersebut berbaik hati untuk mentransfer saya sebesar Rp500.000. Nah, katanya juga sedekah untuk bayi yang baru lahir. Nah, kebetulan pada saat saya menerima paket ini dan saya menservisnya, kebetulan juga bebarengan dengan lahirnya anak pertama saya. Oke, terima kasih banyak Bapak Lili Ridwan. Oke, malam ini power supply ini akan saya running test, saya nyalakan sampai besok pagi sambil dikasih dummy load ya. Kalau tetap nyala aman normal, berarti ya alhamdulillah besok sudah siap saya kirim. Nah, baik, demikian aja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mungkin membutuhkan dan ingin tahu cara bagaimana menservis power supply. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin saya ucapkan. Saya hanya ingin berbagi, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.